Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam natal ternak, tetap semangat dan optimis. Di channel ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan pengalaman-pengalaman tentang pertanian dan peternakan. Jadi tujuannya agar teman-teman yang mau memulai usaha di bidang pertanian atau peternakan itu sedikit mendapatkan gambaran atau pengetahuan untuk meminimalisir kerugiannya. Jadi usaha bisa berjalan dengan baik, setidaknya tidak rugi besar ya, karena udah ada pengetahuan. Jadi kali ini saya akan membahas tentang pakan kelinci. Nah, pakan kelinci ini udah umum ya, karena pakan itu menjadi kunci sukses sebuah peternakan. Dan di kelinci, di kambing, di sapi, di unggas dan lain-lain. Jadi kita bahas yang di kelinci. Jadi 90% itu keberhasilan ternak itu dari pakan. Jadi bagaimana kita memilih pakan yang benar, yang baik dan yang murah. Nah, kita belajar dulu. Jadi ini ada contoh, ini hijauan. Ini kelinci memang sebenarnya makannya itu hijauan ya. Jadi alam pun dia makan hijauan, makan rumput-rumputan, apa saja yang ia dapat dia makan. Seperti itu. Jadi termasuk hewan herbivora, tapi dia bersifat nokturnal. Itu kelinci hewan yang aneh ya, makan hijauan, tapi dia lebih cenderung aktif itu di malam hari. Makanya untuk pemberian hijauan itu sendiri, untuk di kandang biasanya kita menunggu layu. Kenapa sih kita harus nunggu layu? Ya karena tumbuhan ini setelah kita ambil dari alamnya, dia masih ada reaksi fotosintesis, apalagi kena air ini ya, aktif lagi. Jadi zat hijau daunnya itu aktif lagi, hasil sampingnya keluar gas, sementara kelinci itu tidak bisa kentut ataupun memamah biak itu balik lagi ya, istilah orang Jawa itu atop, itu kelinci nggak bisa. Makanya angin yang terjebak di dalam perut itu tidak bisa keluar, itu lama-lama besar, maka penyakit kembung. Setelah besar kelinci biasanya akan mati dengan menjerit karena saking kesakitannya, karena organ-organ lain itu tertekan oleh usus yang membesar. Tapi kenapa kelinci yang di alam liar tetap sehat, makan dari alam pun yang masih di tanamannya itu tetap tidak ada masalah ya? Karena kelinci yang dilepas liar atau yang diumbar itu geraknya tidak terbatas, jadi dia tetap gerak terus, ada kontraksi di perut, angin bisa keluar. Beda lagi dengan yang di kandang, karena geraknya terbatas. Makanya kita kalau untuk memberi hijauan harus layu, kita cari amannya ya, jangan terlalu tergesa-gesa atau terburu-buru atau menyepelekan. Kadang enggak apa-apa saya kasih hijauan, ini tetap aman kok, langsung dari alamnya. Nah itu walaupun di kandang seperti itu, tapi jangan menjadi edukasi ke masyarakat, karena itu salah ya. Jadi untuk yang kedua saya kasihkan contoh, ini pelet, ini pakan kelinci dalam bentuk pelet. Jadi pelet ini banyak sekali ya sekarang, dengan merek-merek tertentu, dengan kandungan yang berbeda dan harga yang bersaing juga. Cuman sebagai peternak kita harus mengetahui poin-poin penting untuk pakan kelinci itu apa. Jangan sampai kita terpaku pada hanya pakan pelet. Nah, karena pakan pelet juga harganya itu selalu naik, itu jadi beban untuk peternak kelinci. Jadi kalau peternak kelinci tidak kreatif atau mengolah pikirannya bagaimana caranya meminimalisir biaya pakan, itu kemungkinan akan merugi. Nah ini saya tambahkan lagi, ada contoh ini ampas tahu ya. Jadi di tempat saya di Kebumen itu masih banyak sekali, makanya saya bisa manfaatkan ampas tahu. Ini juga murah ya kalau di sini. Kalau teman-teman tidak ada, bisa pakai bahan yang ada di situ, misal kopra atau banyaknya ampas singkong, ampas ketela, bungkil, kopra dan lain, itu kita bisa manfaatkan. Yang penting kita tahu
kandungan setiap bahan itu berapa. Nah, kandungan yang penting untuk kelinci itu apa saja? Oke, kita bahas ya. Jadi kalau ini agak lama karena kandungan pembahasan pakan itu selalu menjadi hal yang menarik dari untuk peternak dan menjadi perdebatan tidak ada habisnya. Makanya untuk peternak-peternak awal itu paling enggak mengetahui dasar-dasar pakan yang baik dan benar untuk kelinci. Oke, kita mulai saja. Jadi ini saya sudah sediakan. Ini ada alat tulis ya, kertas dan ballpoint. Nah, apa saja yang dibutuhkan untuk kelinci itu sebenarnya 3 kandungan saja sebenarnya yang paling vital. Ini untuk serat ya. Jadi kelinci itu membutuhkan serat untuk kenyamanan pencernaannya. Makanya kelinci yang kurang serat itu biasanya mencret. Nah, mencret itu sudah mengurangi kesehatan kelinci dan istilahnya menjadi penyakit ya. Nah, ini serat ini sebenarnya kelinci itu butuh berapa? Untuk serat sendiri sebenarnya kelinci itu minimal itu 12% minimal. Nah, ini sampai berapa? Umumnya itu 15%. Jadi kelinci itu nyaman nyaman pencernaannya itu semakin tinggi serat, kelinci itu semakin nyaman di peternak di perutnya. Tapi kalau seratnya ini terlalu besar, penyerapan protein ini jadi lebih terganggu. Nah, ini sebuah simalakama untuk seratnya. Jadi bagaimana caranya kita memberikan pakan kelinci itu yang seratnya paling rendah tapi tidak menimbulkan mencret. Nah, bisa kita coba pelan-pelan. Tapi untuk nilai amannya itu 12-15% ya. Makanya kalau pelet-pelet baru biasanya itu sekitar 18% sampai 20%. Nah, ini fungsinya tujuannya apa ya? Karena pemain pelet ini mencari aman. Jadi yang penting kelinci doyan, kelinci tidak mencret, berarti peletnya bagus. Nah, itu yang jadi pandangan di peternak awal, padahal itu salah besar ya. Jadi kuncinya di pakan kandungan serat. Bagaimana kelinci itu seratnya paling kecil, seminimal mungkin, sekecil mungkin ya, sekecil mungkin tapi tidak mencret. Ini yang menjadi fokus kita. Ini sekecil mungkin ya. Jadi untuk serat itu paling kecil. Di bawah 12% pun asal tidak mencret tidak apa-apa. Tapi standar biasanya 12% lah. 13% itu sudah sangat bagus. Jadi kelinci sudah bisa nyaman dalam makan. Untuk penyerapan protein dia juga udah bagus, tidak menghalangi penyerapan protein. Nah, itu kenapa banyak peternak pemain-pemain pelet memberikan serat itu tinggi, karena dia untuk mengamankan produknya pasti tidak mencret. Kalau ukuran seperti ini 18-20 atau 16 minimal lah. Jadi kelinci aman, peletnya itu laku. Seperti itu ya. Jadi ini fungsi kenapa pelet-pelet homemade atau yang masih baru-baru mengambil langkah seratnya itu tinggi, padahal sebenarnya serat tinggi itu berpengaruh kepada penyerapan protein, istilahnya jelek lah. Oke lah, kita pembahasan tentang serat di situ aja. Ini tentang lemak. Jadi lemak ini fungsinya juga banyak sekali untuk metabolisme tubuh ya. Kalau untuk lemak itu sekitar 2% sampai 5%. Nah, ini bisa kita cek. Misal kita pakai pelet, kita cek kandungan peletnya itu di lemak itu berapa. Jadi karena lemak itu standarnya 2-5%. Jadi kalau kurang lemak, metabolisme tubuh itu di dalam pencernaan itu terganggu. Tapi kalau kita kelebihan lemak, dia akan menjadi masalah di kemudian hari. Jadi susah hamil, kegemukan,
banyak lemaknya. Nah, kalau jalan berdaging terlalu banyak lemak ya banyak komplain dari konsumen ya. Karena konsumen kan pesannya itu daging bukan lemak. Itu untuk protein. Nah, ini protein itu biasanya sekitar minimal 15% sampai 18%. Nah, jadi untuk pemakaian protein, misal kita tidak pakai pelet atau bahan-bahan yang ada itu, kita bisa cek bagaimana caranya membuat pakan kita itu 15% sampai 18%. Jadi 15% ini untuk kelinci sekedar hidup ya, dalam artian tidak untuk pertambahan bobot, padahal kita ternakan yang dikejar itu cepat panen. Makanya 18 itu sudah sangat bagus. Ini paling cocok untuk kelinci anakan dan menyusui ya, anakan menyusui. Kali ini keadaan cuman hidup ya, hidup nganggur lah istilahnya. Bukan untuk pertumbuhan. Ini untuk 15%. Jadi anakan itu membutuhkan protein yang tinggi untuk pertumbuhannya, begitu pula dengan indukan yang sedang menyusui. Ini membutuhkan sekitar 18%. Makanya kalau kandungan pelet kita di bawah 18%, biasanya peternak itu mengakalinya dengan memberikan tambahan porsi ya. Jadi kalau indukan menyusui misal biasa sekitar 150 gram sampai 200 gram, karena kandungan pelet kita misal proteinnya di bawah 18%, bisa kita tambahkan sekitar 250 sampai 300. Seperti itu ya. Jadi kita bahas lagi ke depan. Ini untuk standar ya, pemberian pakan untuk kelinci. Oke, kita lanjut lagi ke part 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani ternak, tetap semangat dan optimis.